Ini sudah, kemudian Lagrange multiplier kemarin asinkron ya, sudah saya buatkan video dan juga teman-teman sudah mengerjakan tugasnya. Nah, kalau saya cek 3 sampai 4 mahasiswa itu sudah benar proses menyelesaikan kasus Lagrange multiplier-nya. Jadi saya rasa sudah bisa menyelesaikan suatu kasus yang dengan menggunakan Lagrange multiplier. Nah, untuk yang minggu ke-11 adalah syarat Tarus-Kuntuker hari ini. Terus minggu depan kuis. Nah, ini mungkin saya tanyakan dulu ke kelasnya Bu Lucy, apakah minggu depan siap kuis atau tidak. Jadi teman-teman mungkin dipersiapkan 2 skenario. Skenario yang pertama adalah kuis 2, di mana kuis 2 berarti asesmen yang dinilai adalah mulai dari materi minggu ke-9, 10, sama 11. Atau jika memang pertimbangan pertimbangan dosen tim teaching belum bisa untuk kuis, maka berarti kita akan satu materi lagi, yaitu quadratic programming. Nah, syarat Kuntuker. Nah, digunakan untuk menyelesaikan NLP dengan kendala pertidaksamaan tidak sama dengan. Misalkan kita punya fungsi tujuan atau fungsi objektif maksimum atau minimum dari fx1 sampai dengan xn dengan batasan ada persamaan G1, X1 sampai Xn kurang dari sama dengan B1. Persamaan kedua sebagai kendala kurang dari sama dengan B2 sampai persamaan ke M, Xn kurang dari sama dengan Bm. Nah, apabila suatu kendala itu berbentuk lebih besar sama dengan, nah kan tadi syaratnya bahwa untuk ini syaratnya harus dalam bentuk kurang dari sama dengan. Kalau ada yang berbentuk lebih besar sama dengan, maka harus dirubah menjadi kurang dari sama dengan. Caranya berarti dari persamaan tadi, persamaan Hx ini menjadi min Hx kurang dari sama dengan min B. Kemudian yang kedua, apabila kendala itu berbentuk sama dengan, nah, Hx sama dengan B, maka harus diganti menjadi Hx kurang dari sama dengan B, dan min Hx kurang dari sama dengan min B. Jadi kalau misalkan kendalanya adalah sama dengan, maka dia akan dipecah menjadi 2 kendala, yaitu kendala H kurang dari sama dengan B, dan min H kurang dari sama dengan min B. Contohnya, 2x1 plus x2 lebih besar sama dengan 2, maka harus dituliskan menjadi Mutiara Anese. Kalau misalkan saya punya kendala 2x1 plus x2 lebih besar sama dengan 2, berarti menuliskannya seperti apa? Jadi min 2x1 min x2 kurang dari sama dengan min 2, Bu. Kenapa? Dibalik kemudian kedua sisi dikali negatif. Karena kendalanya harus kurang dari sama dengan. Ya, berarti ini jadi min ya, min 2x1 min x2 kurang dari sama dengan min 2. Jadi sesuai dengan yang bentuk yang pertama ini, kendala yang pertama. Kalau kendala yang kedua, Widya Amelia, 2x1 ditambah x2 sama dengan 2, berarti menjadi apa? Menjadi 2 gitu, Bu, dibagi 2. Jadi 2x1 plus x2 kurang dari sama dengan 2, dan min dalam kurung 2x1 plus x2 kurang dari negatif 2, jadi min 2x1 min x2 kurang dari sama dengan negatif 2. Nah, berarti menjadi 2 ya, sesuai dengan yang bentuk kendala kedua. Nah, ada 3 teorema yang akan kita pelajari sesuai yang ada di buku. Nanti kalian bisa cek. Nah, ini ada teorema 9. Teorema 9, solusi optimal atau kita mendapatkan titik optimal yaitu x1, x2 sampai dengan xn adalah titik yang memenuhi persyaratan berikut. Jadi turunan pertama dari fungsi objektif diturunkan untuk setiap x. Nah, kalau misalkan di contoh ini kan ada sebanyak n, berarti dia diturunkan sampai J1 sampai dengan n. Kemudian min sigma, ini pengali Lagrange ya,
Masih ingat yang kemarin ya, pengali Lagrange, lambda, kemudian turunan terhadap apa ini? Kalau G tadi apa, Najla? Iya Bu, kenapa Bu? Kalau G berarti apa? G1, GIX. GIX itu tadi adalah yang persamaannya Bu. Persamaan apa? Syarat itunya Bu. Syarat apanya? Syarat S titik T itu apa sih namanya? Subjek to, kendala. Jadi fungsi utamanya adalah fx, kendalanya adalah dalam gx. Jadi diturunkan untuk setiap x untuk fungsi utama. Nah, ini yang menjadi perhatian adalah nanti tandanya plus minusnya. Kalau kasusnya maksimum, nah ini adalah pengurang, dikurangi dengan sigma lambda i. Nah, ini juga diturunkan terhadap setiap X dari kendalanya disamandangankan 0. Kemudian persamaan kedua, ini persamaan pertama ya, persamaan pertama. Persamaan kedua adalah lambda I, BI, min GI, X sama dengan 0. Nah, ini sesuai dengan banyaknya kendala. Kalau misalkan lambda ini kan nanti mengikat pada banyaknya kendala. Kalau misalkan kendalanya ada 2, berarti lambdanya ada 1 sama 2. Kalau kendalanya ada 3, berarti lambdanya ada 3 dan seterusnya. Kemudian ada persamaan ketiga adalah lambda I lebih besar sama dengan 0. Lambda I adalah nilai bayangan untuk kendala resource ke I. Nah, ini ada ketentuan jika BI meningkat sebesar increment, sebesar increment, maka fungsi objektif akan meningkat sebesar lambda I. Jadi nanti kita kan punya solusi yaitu X1, X2 yang optimal. Kita juga punya nilai bayangan. Nilai bayangan atau untuk kendala atau resource yang dia sebagai interpretasinya adalah jika BI meningkat, kalau BI berarti dia nah, dari fungsi kendalanya dia jika nilai BI meningkat sebesar grade apa ini? Increment, maka fungsi objektif akan meningkat sebesar increment lambda I. Nah, ini syarat 1 sesuai dengan konsep pengganda Lagrange. Syarat 2 muncul karena adanya batasan dalam bentuk pertidaksamaan. Nah, karena tadi ada tidak sama. Syarat keduanya apa? Syarat kedua yang ini, lambda I, BI, min GI disama dengankan 0. Nah, digunakan konsep harga bayangan. Harga bayangan tadi ini ya, lambda. Lambda itu adalah harga bayangan karena dia bukan titik yang optimal, tapi sebagai membantu untuk mendapatkan titik optimal. Harga bayangan dari suatu kendala dan komplementari. Nah, ini adalah sisa kendala kan dia merupakan persamaan ya, persamaan dari fungsi kendala dan ini adalah hasil dari fungsi kendala. Tadi kan fungsi kendalanya GI sama kurang dari sama dengan BI. Nah, itu disama dengankan 0. Jika resource ke I bersisa, maka harga bayangannya adalah 0. Karena dia disama dengankan 0. Jika resource ke I tidak bersisa, maka harga bayangannya adalah positif. Nah, kemudian ada teorema 9 aksen. Teorema 9 aksen ini digunakan untuk kasus minimum. Kalau tadi kasus maksimum, sekarang kasus minimum pembedanya adalah pada harga pengurang atau penambahnya. Jadi dari turunan terhadap X dari fungsi utama atau fungsi tujuan atau fungsi objektif ditambah, kalau tadi dikurang kalau maksimum, sekarang ditambah dengan lambda I, turunan terhadap fungsi kendala terhadap XI disama dengan 0. Nah, ini sama dengan kasus maksimum, ada persamaan kedua, kemudian ada juga persamaan ketiga. Jadi pembedanya adalah fungsi tujuan ditambah dengan sigma lambda I fungsi kendala. Interpretasinya menjadi
berbeda. Jika PI meningkat sebesar suatu increment, maka fungsi objektif akan menurun sebesar increment lambda I. Kemudian ada teorema yang ke-10, yaitu syarat Kuhn-Tucker ketika kita menemui peubah non-negatif. Jadi kita punya fungsi utama maksimum or minimum dari fungsi x1 sampai dengan xn dengan kendala yang sama ya, g1. Nah ini kan sama dengan yang awal. Tapi ada kendala yang baru, yaitu min xi kurang dari sama dengan 0, min x2 kurang dari sama dengan 0, sampai dengan min xn kurang dari sama dengan 0. Untuk tanda sudah memenuhi dari persyaratan Kuhn-Tucker adalah dia harus mengikat pada tanda kurang dari sama dengan. Tetapi dia memiliki peubah yang negatif, sehingga kita harus mengubahnya menjadi non-negatif. Sehingga kita tambahkan syarat baru, yaitu complementary slackness, yang menggambarkan non-negativitas dari peubah. Untuk kasus pertama, yaitu kasus maksimal, titiknya akan berada pada x1 sampai dengan xn. Nah, kalau tadi kita hanya sampai 3 persamaan, nah ini ada tambahan. Tambahannya adalah mu j. Nah, mu j ini adalah menunjukkan peubah tadi, peubah x1, x2, xn. Nah, kalau misalkan ada sampai dengan n peubah, berarti mu-nya ada berapa? Sultan, complementary slackness-nya. Ada N, Bu. Ada N, jadi sejumlah N. Kalau misalkan nanti ada 2X, nah X1, X2 berarti min ya, min X1, min X2, maka dia akan ada 2, mu1 dan mu2. Nah ini sama, nah, dikurangkan ya. Turunan pertama terhadap fungsi objektif atau fungsi tujuan dikurangi dengan sigma lambda I turunan terhadap fungsi kendala ditambah dengan mu j. Nah, ini ada pembedanya, ada tambahan mu j untuk yang peubah non-negativitas. Syarat kedua adalah sama dengan yang teorema 9. Lambda I, BI, min GI sama dengan 0. Syarat ketiga ini adalah yang baru ya. Nah, fungsi tujuan, turunan terhadap fungsi tujuan dikurangi dengan sigma lambda I dikalikan dengan ini xj sama dengan 0. Kemudian syarat keempat adalah lambda I lebih besar sama dengan 0. Dan syarat kelima adalah lambda J lebih besar sama dengan 0. Jadi lebih banyak syaratnya. Kalau tadi cuma 3, sekarang karena ada tambahan complementary slackness, adanya variabel yang negatif diubah menjadi non-negatif, ditambahkan dengan mu. Nah, ini syarat 1 adalah syarat yang diturunkan dari konsep pengganda Lagrange. Lambda I pengganda Lagrange atau shadow price, tadi ya nilai bayangan ya, yang untuk kendala sumber daya I, dan mu J itu adalah untuk kendala non-negativitas ke J. Nah ini jika xj sama dengan 0, maka mu-nya lebih besar daripada 0. Dan jika xj lebih besar daripada 0, min xj kurang dari 0, maka mu j-nya sama dengan 0. Nah, ini untuk yang syarat kedua, syarat complementary slackness itu, syarat keduanya tadi yang ini ya, sama dengan waktu kita menyelesaikan dengan teorema 9. Syarat ketiga adalah syarat complementary slackness untuk kendala non-negativitas adalah titik-titik yang memenuhi syarat berikut. Nah, dikalikan dengan xj. Nah, ini mungkin yang kasus minimum. Jadi pembedanya tadi saya sampaikan, ini tandanya menjadi ditambahkan dengan sigma lambda I G I per
diturunkan terhadap XJ. Bentar ya, kalau tadi kita menambahkan, nah ini kan kalau misalkan kasusnya maksimal, ini berarti dikurangkan terhadap fungsi kendala, ditambahkan dengan fungsi non-negativitas. Sebaliknya untuk kasusnya minimum, nah kasusnya minimum ini ditambah terhadap fungsi kendala, dikurangi, kalau tadi dikurang ditambah, sekarang ditambah dikurangi terhadap mu J atau peubah yang non-negativitas tadi. Sama ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengubah suatu persamaan menjadi syarat kuntuker. Kemudian ada teorema 11 untuk kasus maksimasi. Jika fungsi X1 sampai dengan Xn merupakan fungsi konkav dan G1 sampai dengan Gm itu adalah fungsi konveks, maka setiap angka pada X1 sampai dengan Xn itu akan memenuhi teorema 9, sehingga kita dapatkan solusi yang optimal. Teorema yang kedua adalah jika fx adalah fungsi konkav, sama ya untuk kasus maksimasi dia konkav, dan gx sampai dengan g1 sampai dengan gm adalah fungsi konveks, maka setiap angka pada x1 sampai dengan xn yang memenuhi teorema 10 merupakan solusi optimal. Jadi yang menjadi sorotan di sini adalah ingat ya, masih kalau untuk kasusnya maksimasi berarti kita harus mendapatkan suatu fungsi yang dia bersifat konkav. Untuk kasus yang minimasi adalah yang konveks. Nah, interpretasi geometrik dari kuntuker. Jadi untuk yang gambar 4.3 itu adalah contoh dari kondisi atau syarat kuntuker ketika semua constraint itu apa? Helfa-Alda. Helfa-Alda. Helfa-Alda Pradita. Iya, Bu. Ya, constraint itu apa? Constraint batasan. Ya, jadi gambar 3 ini menunjukkan misalkan kita punya suatu fungsi utamanya yaitu fx, kemudian fungsi kendalanya, fungsi utamanya adalah fx, kemudian ada fungsi batasan dalam gx. Nah, kalau dia merupakan binding itu adalah diikat itu misalnya gini, ketika G sama dengan 0 berarti yang lainnya memiliki nilai misalkan lebih besar daripada 0, atau ketika G2 sama dengan 0 maka G yang lainnya tidak sama dengan 0. Nah, itu dia akan memiliki satu solusi optimal. Nah, makanya dia tepat ada di sini X bar dan semua titik sama. Jadi untuk yang garis biru ini G1 sama dengan 0, G2 sama dengan 0, kemudian F5, gradien G2, F. Nah, ini kan ada banyak ya, karena memang kuntaker tadi ada banyak persamaan. Kalau misalkan tadi syarat utamanya hanya ada 3, misalkan variabelnya ada banyak, berarti dia lebih dari 3. Ini. Atau misalkan kita tuliskan dalam sebuah persamaan, ini saya ambil dari buku. Nah, berarti untuk kasus yang
gambar 43 ini adalah ketika dia memenuhi semua kendala. Nah, kebetulan ini adalah untuk yang kasus, ini kasus apa berarti? Kasus yang non negatif ya. Oh, kasus yang pertama untuk yang teorema 9, tidak ada complementary slackness mu. Nah, untuk yang gambar 44 itu adalah contoh penyelesaian dengan menggunakan syarat Kuntuker ketika salah satu constraint atau fungsi batasan itu terikat dan salah satunya itu adalah tidak terikat. Nah, sehingga dia tidak memiliki ya, jadi tidak tepat ya, X-nya itu tidak tepat berada pada titik yang sama dengan semua kendala. Nah, X-nya berada di mana ini? Ada di GX. Nah, maksudnya gimana? Jadi kalau misalkan kalian punya beberapa, tadi kan Kuntuker punya banyak persamaan ya. Nah, kalau misalkan dia itu binding atau mengikat, maka hanya semua kendala itu akan terpenuhi dan mendapatkan solusi yang optimal. Tetapi kalau non-binding, berarti bisa jadi dia hanya ketemu pada saat ini, pada saat fungsi batasannya adalah G2. Tapi tidak ketemu pada saat, nah misalkan nih, G2 sama dengan 0 ini bukan merupakan titik optimal untuk X bar. Nah, nanti akan ada contohnya, biar agar lebih terbayangkan. Oke, contohnya, dapatkan solusi optimal dari maksimum Fx dengan batasan X lebih besar sama dengan A, kurang dari sama dengan B. Langkah pertama, tuliskan fungsi objektif dan fungsi batasan atau constraint tadi dalam Kuntuker. Jadi maksimum Fx, St, Razik, coba Razik dibantu untuk menuliskan dalam fungsi karus Kuntukernya. Yo, salah. Maaf, tadi agak lupa yang di fungsi di konsep yang awalnya, Bu. Gimana, Razik? Konsep yang awalnya masih agak lupa, Bu, yang di awal tadi. Ini saya kasih tahu ini fungsi apa ini? Fungsi objektifnya ya. Kemudian kita punya batasannya seperti ini. Nah, berarti kita tinggal menuliskan aja maksimum Fx. Kan ini fungsi tujuannya. Kemudian kendalanya, subjektunya, dia kan berada dalam batasan X lebih besar daripada A dan kurang dari sama dengan B. Nah, kalau kurang dari sama dengan B, kita tinggal tulis. Nah, karena Kuntuker itu wajib hukumnya dia berada dalam kondisi kurang dari sama dengan. Sedangkan kalau yang X lebih besar sama dengan A, kita harus rubah menjadi yang tadi kita sudah latihan bersama. Kalau H lebih besar sama dengan B, maka menjadi min HX kurang dari sama dengan B. Jadi apa, Razik, yang batasan A? X lebih besar A. Ya, X, oh ya itu kan kita pindah ruas X-nya ke kiri, A-nya ke kanan, terus kan menjadi terus tandanya juga berubah. Jadi min X di min X kurang dari sama dengan min A. Nah, sudah ya, sudah saya tulis, tinggal dibacakan. Langkah 2, tentukan teorema yang akan kita gunakan. Nah, teorema yang digunakan adalah untuk kasus maksimum. Kasus maksimum karena dia memang fungsi tujuannya adalah maksimasi. Kemudian kita punya 3 persamaan. Kalau kasus maksimum berarti dia pengurang ya, mengurangi terhadap kendala, ada 3 persamaan. Nah, dia akan menjadi 5 persamaan. Kenapa?
Karena untuk yang pertama, persamaan pertama adalah, coba Rafif, persamaan pertama kenapa menjadi seperti ini, Rafif? Yang F aksennya ya, Bu. Iya. Soalnya itu apa namanya, dipakai buat yang nentuin max-nya. Ya. Oke, terima kasih Rafif. Dwi Alfi, kenapa persamaan pertama menjadi seperti ini? Dwi Alfi. Karena dari fx diturunkan menjadi f aksen x, kemudian lambda 1 dikali min a plus x, kemudian min lambda 2 dikali b min x. Nah, lambda 1 diturunkan terhadap apa ini? Terhadap X, berarti kan dia lambda 1 ya? Iya. Kemudian lambda 2 diturunkan terhadap X, dia adalah min lambda 2. Min lambda 2. Benar ya, Dwi Alfia? Iya, Bu. Nah, sudah benar ya yang disampaikan Dwi Alfi. Jadi kan tadi teoremanya yang saya kasih kotak biru ini. Jadi kita turunkan fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya kan fx, diturunkan terhadap x. Nah, ini xj-nya kan jalan, tapi karena hanya satu x, maka dia hanya diturunkan terhadap x saja, sehingga dituliskan di sini f aksen x. Kemudian minus lambda i. Nah, ini lambda i dia ada di sini, saya tuliskan di sini, Nak. Lambda 1 dia ada pada min x min a. Nah, lambda 1 dikalikan dengan bi. Bi itu adalah yang ini min a. Berarti lambda 1 min a plus x. Nah, diturunkan terhadap x. Berarti dia hanya lambda 1. Nah, di sini dituliskan lambda 1. Kemudian untuk lambda 2, nah, dikalikan ya, yang kedua dikalikan dengan bi, yaitu b min x. Nah, kita punya ini diturunkan terhadap x. Nah, dia menjadi min 1 kan, ini min x menjadi min 1, jadi di sini min lambda 2. Disama dengan kan 0. Nah, ini kita dapat persamaan pertama. Kemudian persamaan kedua adalah yang sesuai dengan dua lingkaran lambda i, ini tadi lambda 1 min a plus x sama dengan 0, lambda 1 lebih besar 0, lambda 2 lebih besar sama dengan 0. Oke, sampai pada langkah 2 ada pertanyaan? Agustina, ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Oke, bisa diikuti ya. Berarti ada 5 persamaan dalam bentuk dalam syarat KT ataupun tuker. Kemudian langkah ketiga, menyelesaikan persamaan yang didapatkan. Nah, ini in using the KT condition to solve NLP, it is useful to note that each multiplier. Nah, kita kan tadi menambahkan harga bayangan, yaitu lambda i, must satisfy lambda i sama dengan 0, or lambda i lebih besar 0. Tadi yang saya bilang, ada thus in attempting to find value of x, nah sehingga kita bisa nanti dapat x, lambda 1 dan lambda 2 yang memenuhi persamaan 1 sampai 5. We must consider the following 4 case. Kenapa kok bisa ada 4 kemungkinan? Bela Eri. Kenapa Bela Eri kok bisa penyelesaiannya ada 4? Iya, Bu. Ya, kenapa kok bisa ada 4 kemungkinan? Karena di slide yang sebelumnya tadi ada itu, Bu. Ada 4 syarat kalau nggak salah. Ada 5 gini. Oh. Nah, ini jawabannya kayak gini.
Ulfi mungkin, kenapa Ulfi kok bisa ada kemungkinan 4 penyelesaian? Mohon maaf Ibu, ini tadi saya terputus, jadi keluar. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini ya, kan dia ngomong bahwa Mas satisfy harus memenuhi lambda I sama dengan 0 atau lambda I lebih besar 0. Sehingga kita akan mengkombinasikan ketika lambda 1 sama dengan 0, lambda 2 sama dengan 0. Kemudian lambda 1 sama dengan 0, lambda 2 lebih besar 0. Kemudian lambda 1 lebih besar 0, lambda 2 sama dengan 0. Dan yang terakhir ketika keduanya sama-sama lebih besar 0. Ya, jadi kalau misalkan lambdanya, harga bayangannya misal ada 2 lambda, kalau 2 lambda berarti ada 4 kemungkinan. 2 pangkat 2. Kalau misalkan ada 3 lambda, ada berapa Hamidah? Ada 6 mungkin, Bu. 2 pangkat 3 apa ya? 8, Bu, 8. Nah, ada 8 ya Hamidah ya. Nah, berarti semakin banyak harga bayangan akan membuat apa nih? Penyelesaian kita menjadi semakin banyak. Ya. Oke ya. Kasus pertama ketika lambda 1 dan lambda 2 sama dengan 0, kita akan terapkan pada persamaan lambda 2 sama dengan 0, sehingga F dia memenuhi persamaan pertama, berarti terpenuhi. Untuk kasus 2, lambda 1 sama dengan 0, lambda 2 lebih besar 0. Karena lambda 2 lebih besar 0, maka persamaan 3 yang ini ya, lambda 2 B min X sama dengan 0. Nah, kalau ini saya tuliskan di sini. Nah, lambda 2 B min X sama dengan 0, misalkan kalau lebih besar 0, saya misalkan, misal ini cuma misal biar agar terbayang angkanya, berarti 1 masuk ya, lebih besar 0, 1 B min X menjadi sama dengan 0, sehingga B sama dengan X. Nah, kita punya solusi optimal pada kasus 2, yaitu B sama dengan X. Kemudian pada kasus pertama, kasus persamaan 1, kita masukkan X-nya adalah B, lambda 1-nya tadi ini 0 sesuai kasus, kemudian lambda 2-nya adalah lebih besar 0, kita biarkan di sini lambda 2. Sehingga F aksen B sama dengan lambda 2. Nah, karena lambda 2 lebih besar daripada 0, maka F aksen B itu juga akan lebih besar daripada 0, karena B sama dengan lambda 2. Jadi ini sama-sama terpenuhi. Kemudian untuk yang kasus ketiga, ketika karena lambda 1 lebih besar 0, maka persamaan 2, lambda 1 min AX, oh iya nggak ada sama dengannya ya. Nih, harusnya sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Lambda 1 min A. Lambda 1-nya saya ganti 1, sehingga X sama dengan A. Nah, untuk kasus 3 kita dapatkan solusi optimalnya adalah X sama dengan A. Kemudian kita cek di persamaan 1, kita ganti lambda 2 sama dengan 0. Nah, ini kita dapatkan F aksen A sama dengan min lambda 1. Nah, sehingga kalau min lambda berarti dia kurang dari 0. Sehingga untuk kasus 3 itu tidak memenuhi persamaan 4. Persamaan 4 tadi apa? Persamaan 4 tadi yang ini. Lambda 1 sama dengan 0. Sesuai dengan yang ini syaratnya si KT tadi ya. Lambda 1 lebih besar sama dengan 0. Nah, karena berbanding terbalik ini lambda 1 kurang dari 0 sesuai dengan ini perhitungan,
tetapi syarat di KT harus lebih besar 0 sehingga tidak terpenuhi. Kasus 3 tidak terpenuhi. Meskipun ketemu titik optimalnya adalah A, tapi itu lebih besar 0, lambda 2 lebih besar 0. Nah, optimalnya adalah B, dari persamaan 2 didapatkan titik optimalnya adalah A. Nah, ini adalah kontradiksi karena menunjukkan bahwa kasus 4 tidak bisa terjadi. Karena titiknya tadi pada saat X sama dengan ini ya, X sama dengan A ini kan dia tidak memenuhi, sehingga ketika syaratnya keduanya lebih besar 0, dia melanggar syarat, jadi tidak terpenuhi, kasus 4 tidak terpenuhi. Nah, kita punya kandidat kasus 1 dan kasus 2. Langkah keempat adalah kesimpulan. Fungsi kendala adalah linier, sehingga teorem 11 menunjukkan bahwa jika fx merupakan fungsi konkav, maka persamaan 1 sampai 5 menghasilkan solusi optimal pada kasus 1 dan kasus 2, yaitu x bar sama dengan B untuk maksimal x lebih besar A dan x kurang dari B. Contoh 2 untuk contoh soal cerita. Seorang monopolis membeli, coba yang itu aja teman-teman aja yang baca, Feti Bakti. Seorang propolis dapat membeli hingga 17,25 ons bahan kimia seharga $10 per ons. Dengan biaya $3 per ons, bahan kimia tersebut dapat diproses menjadi 1 ons produk 1, atau dengan biaya $5 per ons, bahan kimia tersebut dapat diproses menjadi 1 ons produk 2. Jika X1 ons produk 1 diproduksi, ia dijual dengan harga $30 dikurangi X1 per ons. Jika X2 ons produk 2 diproduksi, ia dijual dengan harga $50 dikurangi 2X2 per ons. Tentukan bagaimana monopolis dapat memaksimalkan keuntungan. Ya, terima kasih, Feti. Jadi, sudah komplit kasusnya, sekarang penyelesaiannya. Langkah 1 sama ya, tuliskan fungsi objektif dan fungsi batasan dalam KT. Nah, sebelum dalam KT mungkin kita tuliskan dulu dari kasus ya. Nah, ingat bahwa untuk mendapatkan keuntungan adalah banyaknya unit dikalikan dengan harga jual, dikurangi dengan biaya-biaya. Nah, ini kita misalkan X1 adalah ons produk 1, X2 adalah ons produk 2, dan X3 adalah ons bahan kimia untuk keseluruhan produk. Tujuannya adalah Nah, X1 dengan X2 dikali harga jualnya 50 min 2X2. Kemudian dikurangi dengan biaya. Nah, ini biaya produksinya, ini kan ya, biaya produksinya 3 ons untuk produk 1, sehingga 3X1. Kemudian biaya produksi untuk yang produk 2 adalah 5 ons untuk diproses menjadi produk 2. Dimin 5X2. Kemudian dia beli untuk keseluruhan bahan kimianya adalah 10 on, sehingga min 10X3. Nah, batasannya adalah X1 ditambah X2 harus kurang dari sama dengan X3. Nah, kan kita mau mencari titik yang optimal untuk setiap produk itu berapa. Atau bisa tuliskan seperti ini, X1 ditambah X2 min X3 kurang dari sama dengan 0, sama aja. Kemudian ada batasan yang ke-12,25, karena dia menyediakan uangnya hanya untuk yang sekian on, 17,25 on. Kemudian X1, X2, X3 harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian tentukan teorema yang digunakan untuk kasus. Nah, kita pakai kasus yang maksimasi karena dia keuntungan. Nah, ini saya tuliskan di sini. Karena tidak memuat variabel yang non-negativitas, berarti kita pakai yang teorema 9. Nah, ini ada 7
7 persamaan KT. Ini kan persamaan awal, kita tuliskan dalam persamaan KT. Jadi, ini ya, diturunkan terhadap X1, 30 X1 menjadi 30. Kemudian ini kan menjadi X1 kuadrat, diturunkan menjadi min 2X1. Kemudian X1-nya ada di kendala di sini. Berarti ini ada lambda 1 dan ada lambda 2. Min 3 itu ini di sini min 3 diturunkan terhadap X1 min 3. Kemudian min lambda 1. X1 plus X2 ini diturunkan terhadap lambda 1. Nah, diturunkan terhadap X1 menjadi lambda 1. Atau misalkan kita tuliskan untuk persamaan ini dulu agar lebih mudah mendapatkan persamaan pertama juga nggak apa-apa. Berarti lambda 1 adalah min X1 min X2 plus X3 sama dengan 0. Nah ini kan ya min X1 min X2 plus X3 sama dengan 0. Sehingga terhadap lambda 1 X1 terhadap lambda 1 adalah min, ini ya, min lambda 1. Kemudian ini terhadap X1, sekarang terhadap X2, diturunkan terhadap X2, X2, ini X1. Husen Wisnu Jabar, diturunkan terhadap X2, bagaimana Husen? 50 X2 diturunkan X2 menjadi 50, terus min 2 X2 kuadrat diturunkan menjadi min 4 X2. Kemudian min 5 X2 diturunkan X2 jadi min 5. Kemudian lambda masih lambda 1 berarti. Ini kan dia ada dua persamaan yang menjadi batasan ya, lambda 1, ini X1 plus X2 itu jadi lambda 1, kemudian X3 kurang dari sama dengan itu adalah lambda 2. Oh, baik Bu. Kemudian lambda 1 dikali fungsi kendala diturunkan X2 jadi min lambda 1. Ya, karena ini kan dia minus ya. Ya. Sehingga min lambda 1. Terima kasih Husein. Kemudian kita sudah selesai untuk menurunkan terhadap setiap X. X-nya tadi ada 2, berarti dia diturunkan sampai pada 2. Ada 3 ya ternyata. Ada 3 ini. Ada 3, berarti kita perlu menurunkan untuk yang X ketiga. Panca Hikmawanto. Iya, Bu. Ya, diturunkan terhadap X3 berarti minus 10 ya plus lambda 1. Iya, ini dari sini ya. Minus lambda 2, Bu. Minus lambda 2 dari sini ya. Iya, Bu. Ya, terima kasih Panca. Kemudian itu sudah X1, X2, X3. Sekarang untuk mendapatkan persamaan selanjutnya ini yang lambda I. Di lambda 1 min X1 min X2 plus X3 sama dengan 0. Lambda 2 adalah 17,25, kan ini ya, B min GX. Jadi 17,25 min X3 sama dengan 0. Kemudian lambda 1 lebih besar 0 dan lambda 2 lebih besar 0. Nah, kita punya 7 persamaan. Tapi tetap yang sebagai harga bayangan hanya 2 lambda, sehingga nanti kasus penyelesaiannya ada berapa? Dini Zaidan. Kalau kita punya 2 lambda. Agustina, kalau kita punya 2 lambda berarti nanti penyelesaiannya nanti ada berapa case? Ada 4, Bu.
Nah, 2 pangkat 4 ya kombinasinya. Menyelesaikan persamaan yang sudah didapatkan. Ada 7 persamaan ketika lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan 0. Nah, kasus ini tidak bisa terjadi karena persamaan 3 akan terlanggar. Kenapa? Kalau misalkan ini diganti 0, kemudian ini diganti 0. Nah, apakah min 10 sama dengan 0? Tidak kan, sehingga kasus ini tidak bisa terjadi. Kemudian untuk yang kasus 2, ketika lambda 1 sama dengan 0, lambda 2 lebih besar 0. Jika lambda 1 sama dengan 0 pada persamaan 3, min 10 plus 0 min lambda 2. Sehingga min 10 sama dengan lambda 2. Nah, kasus ini tidak bisa terjadi karena persamaan 7. Nah, persamaan 7 lambda 2 harus lebih besar sama dengan 0. Tapi di sini ternyata dia minus 10, berarti kurang dari 0. Ini terlanggar. Kasus ketiga, ketika lambda 1 lebih besar 0, lambda 2 sama dengan 0, kita terapkan di persamaan ketiga menjadi lambda 2 yang dinolkan ya, ini lambda 2, min 10 plus lambda 1 sama dengan 0. Lambda 1 sama dengan 10. Nah, ini memenuhi. Kemudian kita cari titik optimal. Kita terapkan di persamaan 1. 30 min 2x1 min 3 min lambda 1-nya kita masukkan 10 karena dia sudah memenuhi. Sehingga didapatkan 30 min 13. 17 sama dengan 2x1. Nah, kita dapatkan x1 adalah 8,5. Kemudian Devita ya. Kemudian mencari titik optimal untuk persamaan kedua. Ya. Disubstitusikan lagi lambda 1-nya 10. Didapatkan hasil X2-nya 8,75. Lalu untuk persamaan 4 disubstitusikan juga lambda 1-nya 10. Dan setelah dimasukkan nilai X1 dan X2-nya memenuhi syarat. Memenuhi syarat bahwa apa ini? X3-nya lebih kurang dari sama dengan 17,25. Nah, sehingga terpenuhi untuk semua kendala 7 persamaan ini, mana yang betul ya, 7 persamaan ini terpenuhi dan didapatkan titik optimal yaitu X1 8,5, X2 8,75, lambda 1 yang memenuhi adalah 10, lambda 2 lebih besar daripada 0. Nah, ini kan lebih besar 0 boleh ya, boleh lebih besar 0. Kemudian X3 harus kurang dari sama dengan 17,5. Mana tadi? Nah, karena 8,5 plus 8,75 adalah 17,25, maka kasus 3 memenuhi semua kondisi KT dengan tidak optimal lambda 1 10, lambda 2 0, X1 8,5, X2 8,75 dan X3 17,25. Untuk kasus 4 ini karena pada kasus 3 menghasilkan solusi optimal, maka kita tidak perlu mempertimbangkan kasus 4. Langkah keempat adalah kesimpulan. Jadi solusi optimal untuk contoh 2 adalah membeli 17,25 on bahan kimia dan menghasilkan 8,5 on produk 1 dan 8,75 on produk 2. Untuk lambda 1 tadi yang optimal yang memenuhi adalah 10, yang menunjukkan bahwa jika tambahan on bahan kimia diperoleh tanpa biaya, maka keuntungan akan meningkat sebesar 10. Jadi sesuai dengan interpretasi yang tadi disampaikan di awal. Kemudian untuk yang lambda 2 sama dengan 0, nah ini menunjukkan bahwa tidak akan mendapatkan keuntungan, tidak akan meningkatkan keuntungan. Tapi ini tidak terjadi karena tidak memenuhi. Yang tadi memenuhi adalah yang lambda 2 lebih besar daripada 0. Untuk hari ini tidak ada tugas karena tugasnya sisanya tinggal 1. Mungkin kita ada tugas setelah kuis. Ada pertanyaan?
Bismillahirrahmanirrahim.